Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa hada man nafa'ana bihi wa bi'alamihi wa bi'alamihi wa bi'alamihi wa bidaraini amina qala. Bismillahirrahmanirrahim. Fayyambaghi ayyajibu liman yakhafullaha wa rasulahu. Fayyambaghi maka seyogianya. Ayyajibu artinya wajib. Ayyajibu artinya wajib. Liman bagi siapa saja yakhafu yang takut siapa man Allah kepada Allah wa rasulahu dan utusannya Allah. Waman dan bagi siapa saja lahu yang itu bagi man muru'atun adapun muru'ah. Jadi wajib bagi orang yang takut kepada Allah dan Rasulnya dan orang yang punya muru'ah, punya muru'ah, punya harga diri, muru'ah. Di fathil mimi dengan dibaca fathah mimnya, boleh dibaca maru'ah, boleh dibaca maru'ah. Wa dhammiha dan di dhammah mimnya. Jadi ada yang baca maru'ah, ada yang baca muru'ah. Kalau kita biasa bacanya muru'ah, ada baca maru'ah pun nggak apa. Wabil hamzi dan dengan hamzah, ya, muru'ah, maru'ah ada hamzanya. Watarkihi dan meninggalkan hamzi ma'ibdaliha beserta menggantikan hamzi, ya, hamzah wawa dengan wawu. Ya, jadi ada yang baca muru'ah, ada yang dibaca maru'ah, ada yang dibaca muru'ah, ada yang dibaca maru'ah. Jadi ada 4 bacaan tuh. Tinggal pilih aja ya bagaimana. Kita baca biasanya muru'ah. Wahia adapun muru'ah atau maru'ah atau maru'ah atau muru'ah, adapun nafsaniyatu, adapun itu adab, adapun itu adab nafsaniyatu yang sebangsa diri, adab diri. Dan adab ya adab kepada Allah, adab kepada dirinya sendiri. Nah ini namanya adab nafsiyah, ya, nafsaniyah. Tahmilu yang membawa, muru'atuha apa menjaga, muru'ah, ya, muru'atuha ya, itu jadi fa'il dan tahmilu. Muru'atuha apa menjaga muru'ah, ya, menjaga muru'ah ini akan membawa al-insana kepada manusia. Jadi mesti punya muru'ah. Ya, muru'ah itu apa ya? Harga diri, ya, harga diri. Ya, kalau muru'ah itu ya tarkus syubhati khaufan liwuqu'il muharramat, namanya muru'ah, meninggalkan perkara yang syubhat ya karena khawatir jatuh ke dalam perkara yang diharamkan, namanya muru'ah, ya, namanya muru'ah. Tapi setiap orang kadang beda ya, tiap orang tuh beda-beda ya, kalau orang-orang biasa mungkin ya jalan ya, jalan di jalan umum ya, lama di kopi misalnya biasa-biasa aja. Tapi kalau ada seorang ustadz ya di jalan yang main kopi ya, nah itu berarti dia nggak pakai murah, nggak jaga murah, dia nggak jaga murah. Makanya nggak murah itu, nggak murah itu nggak dosa itu, nggak dosa. Setiap orang beda-beda. Membawa manusia alal wuqufi untuk berhenti inda mahasinil akhlaki, di sisi bagusnya akhlak.
Rasulullah itu mengantarkan mengantarkan manusia ya, mempunyai akhlak yang bagus ya. Jadi kaitannya dengan akhlak. Wajamil adati dan bagusnya kebiasaan-kebiasaan ya, kebiasaan yang bagus itu orang yang punya murah gitu. Kalau kita bilang hati, kita bilang hati. Wajib ayyamna kita alutnya ya, kepada ayat bagi ayat ibu liman yakhafullaha wa rasulahu wa man lahu muru'ah. Orang yang takut kepada Allah dan Rasulnya dan orang yang punya muru'ah wajib ayyamna untuk mencegah siapapun ahlahu akan keluarganya man. Zaujatahu artinya istrinya man wa banatihi dan anak perempuannya man. Mencegah minal khuruji daripada keluar minal buyuti dari rumah-rumah. Utabar rijalin hal keadaannya ya, menampakkan perhiasan. Jadi wajib tuh bagi orang yang takut kepada Allah dan Rasulnya dan bagi orang yang punya muru'ah ya, wajib untuk mencegah ya, istri dan anak perempuannya itu keluar rumah dengan berhias-hias. Muzhiratin ya, artinya hal kadarnya menampakkan dizinati dengan perhiasan wal mahasini ya, dan kecantikan dirijali di hadapan laki-laki karena kalau menampakkan perhiasan dan kecantikan di hadapan laki-laki ya, itu min alamatil fadhihah, itu tanda perempuan gak bagus ya, tanda perempuan agak bagus. Maka seorang ayah dan seorang suami ada kewajiban ya, karena kalau benar takut sama Allah ya, kalau memang dia punya muru'ah ya, punya harga diri mesti dicegah ya, dia punya istri, dia punya anak perempuan. Wabana dan ada siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, qad azina itu sungguh telah mengizinkan siapa Rasulullah lahunna kepada wanita-wanita fil a'yadi ya, di beberapa hari raya khasatan al-qadan yang khususnya mengizinkan ayah rejna untuk keluar siapa nisa ya, siapa wanita-wanita. Jadi kalau di hari raya ya Rasulullah mengizinkan ya, istri-istrinya dan mengizinkan ya, anak-anaknya untuk keluar rumah ya, diizinkan. Wal khuruju adapun keluar mubahun itu hukumnya mubah filman akil afifati ya, bagi wanita yang terpelihara ya, wanita yang terpelihara zahir dan batin. Ini wanita afifah, wanita yang terpelihara zahir dan batin ya, artinya auratnya tertutup ya, batinnya juga bagus, namanya afifah. Itu boleh dia keluar tuh ya, wanita yang afifah keluarnya biridho zaujiha dengan ridho suaminya si mar'ah, dengan catatan suaminya ridho. Kalau suaminya nggak ridho nggak boleh ya, dengan catatan suaminya ridho. Walakinil qu'udu akan tetapi ya, duduk aslamu itu lebih selamat. Walakinil qu'uda akan tetapi duduk aslamu itu lebih selamat. Kalau dia nggak keluar lebih selamat. Kita lihat aja, karena ini hadis kan termasuk hadis kontekstual geografis ya, hadis termasuk hadis kontekstual geografis ya, karena ya berbeda ya, di Saudi dengan di tempat kita ini beda. Kalau di Saudi, di Madinah terutama di Makkah itu kalau orang perempuan keluar rumah sendirian ya, itu jadi fitnah tuh.
Dengan kata dia keluar rumah sendirian dia belanja, ya, jadi yang belanja semuanya orang laki. Dia keluar rumah aja buang sampah jadi fitnah. Maunya ada sampah nih, dia mau buang sampah aja dibuang tuh, itu jadi fitnah tuh. Dibilang buang kalau benar, buang gak benar. Kita senang kalau yang belanja orang laki semua, kecuali dijamin sama suaminya. Kalau di Mekah Madinah begitu. Sehingga nggak ada ya, kayak cuma buat dia nyapu nih, bahkan jadi cuma pakai aduk doang kan, ada sini beda, cuma buat doang, kayak belanja di pasar dia, baru sama jadi fitnah. Jadi soalnya kalau rumah tua rumah ke alfa jadi fitnah, kalau sendirian tuh. Makanya kalau umpama ada fitnah seperti itu bisa dipakai tuh hadis. Tapi kalau mama nggak ada fitnah sih nggak apa. Kalau istri kita yang tinggal di warung nggak apa. Kalau semua jadi fitnah. Dia nggak tahu belanja dari buang sampah itu jadi fitnah. Ya, kata rumah yang benar. Wayang bagi dan siobianya Allah takhruja, hendaknya tidak keluar siapa si marna. Ila kecuali mimuhimin, ya karena ada perkara yang penting, karena ada perkara yang penting. Kalau nggak ada perkara penting nggak usah keluar. Ini ya hadis ya, kontekstual geografis ya. Jadi tiap-tiap daerah beda-beda, mungkin jadi kampung-kampung gitu. Ya begini nggak boleh keluar sama sekali, juga jangan juga kesian. Kita bukan bisa bukan di Madinah. Faiza kharajat, apabila keluar siapa si mar'ah, fayam bagi maka siowianya ayyabutwa, ya, hendaknya memejamkan siapa si mar'ah basoroha, akan pandangannya si mar'ah hadir rijali, ya, kepada laki-laki lain. Ya, kalaupun dia keluar harus dijaga pandangannya, ya, harus dijaga pandangannya, ya, karena itu juga min alamatil qadhihah, ya, termasuk tanda perempuan kurang baik. Jadi jaga pandangannya. Orang kita yang sudah telat gitu. Walasna, ya, dan tidaklah kami itu nahulu mengatakan siapa kami, inna wajhar rajuli, sesungguhnya wajahnya seorang laki-laki, fi haqqiha, terhadap haknya si mar'ah, auratun, itu aurat. Kami memang nggak mengatakan wajahnya laki-laki itu aurat, enggak. Kawajhil mar'ati fi haqqihi, seperti wajahnya perempuan, ya, di dalam haknya laki-laki. Kalau perempuan kan aurat, ya, sebagian ya mengatakan aurat, ya, sebagian mengatakan ya tidak. Balhua, bahkan adapun ya, si rajul itu kawajhi sobiyi amrati, seperti wajahnya anak kecil yang amrat. Amrat itu apa? Anak kecil yang belum tumbuh jenggot, ya, namanya amrat, ya, yang wajahnya itu ke perempuan-perempuanan, ya. Fi haqqir rajuli, ya, di dalam haknya laki-laki. Jadi laki-laki pun gak boleh melihat laki-laki kalau dia itu amrat, ya. Fayahrumu, maka haram an-nazar, apa memandang, ya, laki-laki melihat amrat, walaupun sama-sama laki-laki, ya, umumnya haram yang memandang indah khafil fitnati faqat, ketika ya, khawatir fitnah saja, ya. Jadi khawatir fitnah, kalau umpama ada fitnah, ya, nah itu makanya haram, ya, lihat bocah kecil tuh, ya, walaupun dia laki, ya, kalau menimbulkan fitnah jadi haram, ya. Fitnahnya apa ya? Mungkin membangkitkan hasad, bisa jadi, ya, itu haram ya, kalau menimbulkan fitnah. Fa'ilam takun, apabila tidak ada, ya, fitnatun, apa fitnah, fala, maka tidak haram. Kalau nggak ada fitnah nggak apa-apa, ya, haram kalau umpama ada fitnah, ya.
apalagi mana perempuan mana laki aja kalau ada fitnah aja. Makanya Imam Sibawai itu kalau ngajar ke majlis ya, itu ditutupin mukanya itu, ya, ditutupin mukanya. Ya, kenapa? Karena saking gantengnya. Imam seperti kalau ngajar ditutupin mukanya, ya, karena wajahnya saking gantengnya. Kalau menyebabkan fitnah. Izlaf yazal rijalu, karena tidak henti-hentinya arijalu, ya, siapa laki-laki ala mamali zamani, di atas berjalannya zaman, maksud fil wujuhi, ya, itu membuka wajah, membuka wajah. Wan nisa'u dan wanita-wanita itu yakhrujna, keluar siapa nisa, mutanahbibatin hal keadaannya memakai niqab, cadar. Niqab itu yang kelihatan tuh matanya doang, namanya niqab. Ada juga kalau orang-orang Sunda ya, tapi matanya pun gak kelihatan, jadi kita nggak bisa melihatnya, tapi dia bisa melihat luar. Niqab. Walau kana wujuh rijali, walau kana seandainya ada wujuh rijali, wajah-wajahnya laki-laki, auratan itu aurat, fi haqqin nisa'i, ya, di dalam haknya wanita-wanita, la umiru, ya, dicaya diperintahkan siapa si rijal, ya, ditanah kubi dengan memakai niqab. Seandainya laki-laki ya wajahnya itu aurat, ya pasti udah diperintahkan pakai cadar. Jadi wajah laki-laki bukan aurat, ya, bukan aurat. Tapi walaupun demikian perempuan nggak boleh ya, melihat wajah laki-laki lain, nggak boleh. Karena tadi ya itu min alamat yang qabih. Jadi kalau pengen keluar perempuan ya pakai gitu ya. Ini pendapat yang pertama ya. Yang pendapat dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang pertama, pendapat yang dihukumkan. Ya, kalau perempuan itu ya, wajahnya pun harus sedikit tuh. Dan pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i juga, itu yang boleh kelihatan wajah dan telapak tangan. Jadi wajah boleh dibuka dan telapak tangan. Itu dalam mazhab Syafi'i juga. Jadi boleh ya pakai pendapat yang pertama, ya tidak boleh pakai pendapat yang kedua. Auman'uhunna, ya, atau mencegah an-nisa minal khuruji, untuk keluar illa li daruratin, kecuali karena darurat. Ya, jadi pilihan cuma dua tuh. Ya, yang pertama ya, dia pakai niqab, atau yang kedua ya, dilarang dia keluar kecuali dalam keadaan terpaksa. Wa ayyubaligha wallahu a'lam.